Sahabat Tani, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema konten ya yang cukup kontroversial ya. Dan ini menjadi pro dan kontra bagi para petani di Indonesia. Akan tetapi, apa yang akan saya bahas kali ini menjadi informasi yang sangat penting terutama bagi para petani tanaman padi. Sahabat tani, dalam melakukan pengendalian hama, para petani di zaman sekarang selalu menggunakan insektisida, dan di zaman era milenial sekarang banyak sekali jenis-jenis insektisida yang beredar di pasaran ya sahabat tani, dan jumlahnya pun tidak terhitung lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas insektisida yang penggunaannya dilarang atau tidak dianjurkan untuk tanaman padi. Lalu kenapa untuk insektisida ada yang dilarang untuk tanaman padi ya sahabat tani? Nah, saya akan coba sedikit jelaskan ya. Setelah saya baca-baca dari berbagai sumber atau berbagai informasi yang sudah saya ketahui ya, ternyata ada beberapa bahan aktif yang dibuat atau digunakan untuk membuat insektisida ya, yang bisa berbahaya bagi kesehatan manusia, kemudian bisa menyebabkan hama menjadi resistensi atau kebal, kemudian bisa mematikan mikroorganisme yang menguntungkan bagi tanaman padi. Nah, saya akan coba jelaskan pada video kali ini ya sahabat tani, apa saja bahan-bahan yang dilarang atau yang tidak dianjurkan untuk tanaman padi. Banyak pro dan kontra tentang insektisida yang dilarang untuk padi. Oleh karena itu, saya akan coba bahas berdasarkan sumber dari UU Permentan nomor 43 tahun 2019. Di sini saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan suatu produk ya sahabat tani. Dan di sini saya hanya bermaksud ingin mengedukasi sahabat tani yang mungkin sedang belajar bertani atau petani pemula ya, yang mungkin bisa bermanfaat atau bisa dipergunakan informasi yang saya berikan ini. Jadi saya akan hanya memperlihatkan bahan aktifnya agar nanti sahabat tani bisa mengetahui ya, atau berhati-hati dalam memilih atau menggunakan insektisida untuk tanaman padi. Oke, langsung saja ya. Saya akan perlihatkan sebagian ya. Ini sebagian saja ya, yang penting-penting saja sesuai topik tema pada konten ya, tentang isi dari UU Permentan nomor 43 tahun 2019. Nah, di tampilan awal seperti ini ya. Ini jika kita baca, ini adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019, dan ini pembuka ya. Dan pada file ini sudah banyak sekali dijelaskan apa saja dan bagaimana tata cara pengelolaan dari insektisida maupun bahan aktif yang bisa digunakan, izin-izin dan lain-lain ya sahabat tani. Nah, mungkin sahabat tani nanti bisa membacanya sendiri. Dan untuk informasi tentang bahan aktif yang dilarang untuk tanaman padi ya, untuk bahan aktif insektisida yang dilarang, sahabat tani bisa langsung menuju ke halaman 42 ya sahabat tani. Oke, langsung saja saya akan bawa ke halaman 42. Nah, di sini jelas sekali ya sahabat tani, dituliskan bahwa bahan aktif dan bahan tambahan pestisida yang ditetapkan sebagai pestisida yang dilarang. Nah, di sini ada kolom-kolomnya, bahan aktif pestisida yang dilarang ya. Ada nama bahan aktif, kemudian di paling kanan ada bidang penggunaannya. Nah, di sini banyak sekali informasi dari bahan aktif yang dilarang ya. Untuk alasan dilarang mungkin sahabat tani bisa mencari informasi sendiri ya. Saya tidak akan menyampaikan di sini karena saya hanya akan menunjukkan bahan aktif yang dilarang untuk tanaman padi. Nah, di sini sudah terlihat di halaman 47 ya sahabat tani. Ini bahan-bahan yang tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan untuk tanaman padi atau digunakan pada tanaman padi. Dan untuk bahan aktif yang saya lingkari merah, itu adalah bahan aktif yang sampai saat ini masih sering saya jumpai di toko pertanian ya sahabat tani. Nah, untuk bahan aktif ini sahabat tani harus lebih bijak dalam pemakaiannya karena ini masuk daftar ya untuk bahan aktif yang dilarang penggunaannya untuk tanaman padi.
Nah, untuk alasannya mungkin sahabat tani bisa mencari informasi yang lebih akurat lagi ya. Ini saya hanya memperlihatkan daftar-daftar bahan aktif pestisida atau insektisida yang tidak dianjurkan atau tidak boleh digunakan untuk padi. Nah, bagaimana? Apakah penjelasan yang saya berikan ini cukup jelas? Jika sahabat tani ingin lebih jelas, mungkin sahabat tani bisa melihat atau mendownload sendiri ya untuk file dari Permentan nomor 43 tahun 2019 di Google juga sudah banyak ya. Nanti saya juga akan berikan alamatnya ya di deskripsi, cek saja ya. Nah, untuk merek dagangnya, mohon maaf saya tidak sebutkan di sini ya untuk bahan aktif yang dilarang penggunaannya untuk tanaman padi ya. Jadi saya sekedar memberikan informasi berdasarkan sumber dari UU Permentan. Jadi mungkin sahabat tani bisa mencari informasi sendiri ya. Oke, cukup ya. Terima kasih. Hanya sebatas itu saja yang bisa saya share di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.